Ya teman-teman, kali ini saya akan mereview kipas angin merek Maspion dengan tipe EX167S, dimana kipas angin ini memiliki dua mode, 2-in-1. Bisa mode kipas angin meja yang dia lebih pendek, dan bisa dibuat kipas angin berdiri yang panjang. Nah, untuk spesifikasi kipas angin Maspion ini, untuk ukuran baling-balingnya ini 16 inci dengan motornya kuat, dilengkapi dengan pendingin langsung pada motor, kemudian ada sekring pengaman panas, ini juga ada, kemudian sistem pelumasan otomatis ini, kemudian wattnya rendah dan suaranya minim, jadi nggak berisik ya. Untuk kardusnya seperti ini sudah saya robek segelnya, cuma belum saya pasang. Ini kondisi saya beli baru. Kalau harganya kemarin di tahun 2022 ini saya dapat harga 350 kalau nggak salah. Cuma untuk saya cek di daerah kota lain mungkin berbeda ya, kurang lebih sekitar itu 350 ribuan ya. Mungkin di kota kalian akan berbeda. Untuk sebelah samping ini spesifikasinya tegangannya 220 volt 50 Hz, wattnya 55 watt, ukuran kipas 16 in, beratnya 7,9 kilo ya. Ini untuk warnanya, ini pilihannya ada banyak, jadi ada putih disertai dengan hijau, biru, jadi kombinasi ya ini ya, biru, violet, hitam, kuning, oranye, merah. Ini kemudian saya beli yang warna hitam. Kalau yang bawah ini ada abu-abu, merah, atau hijau aja full semua, atau biru aja semua. Untuk belakangnya sama di depan ini ya, sama. Kalau samping kanan seperti ini aja ya. Nah, dan ini bagusnya Maspion ini, dia punya garansi motor 5 tahun. Nah, hebat nih. Kalau untuk masalah harga sih ya, kalau harga 350.000 itu kalau dibandingkan yang brand lain ada yang lebih murah sih. Cuma kenapa saya pilih ini, karena dia berani jaminan garansi mesin 5 tahun, kemudian dia bisa 2 mode, dan ini nanti ada pemberatnya dan kualitasnya juga baik. Nanti coba saya sampaikan di sini apa yang menjadi keunggulan ini dari segi material dan lainnya ya. Nah, untuk kita buka, ini sebenarnya penataannya rapi, cuma sempat saya buka dulu, saya lihat dulu seperti apa. Kita keluarkan semua dulu, dapat apa aja sih, lempar aja. Ini covernya, ini tiangnya, penyangga, ini bawahnya, ini ada pemberatnya nih, ciri-ciri kipas angin yang bagus nih. Kemudian ini gandeng satu set ya, motor dan bodinya ya. Nanti kita rakit ya. Udah, ini kosong. Ini kartu garansi. Ini nih yang paling penting nih, kartu garansi 5 tahun ya. Ini kelihatan ya. Di nota beli di toko juga ada notanya, cuma katanya harus SMS ya. Untuk di sini disampaikan untuk aktivasi ya. Di kardus juga ada ya kartu garansinya. Sepertinya ada juga sih. SMS aktivasi kartu garansi. Nah, di sini ada nih. Cuma belum tahu ya nanti prosedurnya untuk klaim seperti apa gitu ya. Paling tidak kita punya kartu garansi yang bisa sampai 5 tahun. Kalau untuk brand lain mungkin rata-rata garansi mungkin 2-3 tahun ya, cuma dia berani berikan garansi 5 tahun. Nah, ini spesialnya dari
brand Mas Pion, buatan Indonesia, dalam negeri jadi ya. Tuh, buatan Indonesia. Ya langsung aja saya rakit, nanti kita bersihkan dulu nih semuanya. Ya setelah saya bongkar semuanya, ini ada 4 bagian ya. Ada ini tiangnya, ini penyangga bawahnya, alasnya, ini untuk sangkar pelindung baling-baling, dan ada baling-balingnya juga di dalamnya. Sama itu ada bodi sama motornya jadi satu ya. Nah untuk pasang ini saya cukup satu alat aja. Nah ini triplus ya, jadi saya cukup pakai satu aja, alat triplus aja, karena juga bautnya cuma satu aja nih. Nah untuk sekedar saran, kalau kalian mau cari kipas angin yang baik atau yang berkualitas itu seperti apa? Nah pertama kita bisa pastikan ini alasnya ini ada pemberatnya di bagian bawah. Nah ini kalau kita cek bagian hitam ini biasanya mungkin ada brand-brand lain yang ada yang lebih murah, dia nggak ada pemberatnya, dan hitam ini tujuannya untuk pemberat. Ini berat sekali sih, mungkin ada kurang tahu berapa kilo, 1 kilo lebih mungkin kali ya. Jadi tujuan untuk pemberat ini nanti supaya kipas angin itu dapat berdiri kokoh, nggak gampang roboh ya. Jadi menandakan juga kualitasnya bagus sih, dia dari pemberat aja sudah dipikirkan ya. Ini yang pertama nih. Yang kedua, kita bisa juga cek dari ini sangkarnya. Posisi sangkarnya ini, kalau misalnya kita lihat sangkarnya ini itu kalau kita pegang ya, kita tekan itu yang bagus, dia nggak gampang bengkong ya. Ini saya tekan sih nggak bisa bengkong ya, keras banget ini. Soalnya ada brand lain mungkin yang kita tekan dia udah bengkong. Nah ini bener-bener kokoh banget ini. Yang kedua ya ini, jadi kelihatan materialnya kelihatan bagus. Kemudian ini ya dari pitanya ini, penjepit untuk sangkarnya ini kalau nanti kita pasang, nah ini kita bisa cek apakah ini mudah lepas atau enggak. Kalau misalnya ini kokoh, dia nggak gampang lepas, berarti ini salah satu pitanya juga yang bagus. Kita bisa lihat dari itu juga, dan mungkin juga dari itu garansinya. Nah kita udah tahu ya garansinya ini 5 tahun ya. Rata-rata untuk brand lain mungkin kita nggak promosi ya, ini untuk brand lain rata-rata itu garansinya cukup paling cuma 2-3 tahun ya. Dia berani garansi sampai 5 tahun untuk motornya gitu. Nah lanjut aja, langsung kita pasang. Mungkin pertama kali saya akan pasang model kipas angin meja dulu ya. Untuk pasang model kipas angin model meja ya, ini kita rakit dulu aja. Ini sebenarnya bautnya sih cuma satu ini sih. Kalau kipas angin meja ini kita lepasin dulu aja bautnya ini. Kita langsung bisa pasang di sini. Ini kan ada tonjolannya ya, ini disamakan aja, di sini juga ada lubangnya. Jadi nggak mungkin kebalik antara depan sama belakang. Nah ini aja. Ya mungkin kalau dirasa ini agak goyang ya kalau menurut saya ya. Ini kalau tadi saya cek, ini kan saya cek itu tidak ada buku petunjuk pemasangan ya. Kurang tahu itu ada bukunya atau enggak, tapi kalau saya cek di kardusnya itu di pembelian nggak ada sih, tadi nggak ada buku petunjuk pemasangan sih. Cuma di bawah ini juga sebenarnya ini nggak ada penguncinya sebenarnya. Kalau untuk yang model kipas angin meja ya sebaiknya sih harusnya ada. Tapi kalau saya cek di kardusnya itu nggak ada, tapi nggak ada penguncinya, dia cuma gini aja. Jadi ya ini sebenarnya sih kuat sih, cuma menurut saya sih kurang proper ya, kurang kencang sih menurut saya sih gitu ya. Untuk pasang bagian atas ini kita coba lepas dulu ya, lepas dulu bagian ini pengunci baling-baling.
sama lepas pengunci bagian sangkarnya. Nah, kalau udah terlepas, kita pasang sangkar yang bagian belakang. Ini kan ada lubangnya, ada banyak nih. Kita pastikan ada lubang yang 2 biji ini bulat itu di atas. Ini juga ada tonjol lainnya bulat. Ini ya, ini kita sesuaikan aja yang 2 di atas lubangnya. Nah, ini udah pas nih. Kemudian kita pasang pengunci sangkarnya. Nih. Ini kita nggak pakai alat ya, ini kita konvensional, tenaga manusia. Pastikan pasangnya kalian kencang ya, supaya ini nggak gampang gerak nanti. Nah, udah kencang seperti ini. Selanjutnya kita pasang baling-balingnya. Nah, baling-balingnya ini ada rongga, ada agak ke dalam, menjorok ke dalam ya, ada rongga ya. Ini kan ada garisnya gini ya. Ini kita sesuaikan dengan ini tonjolan besi ini. Jadi kita tinggal sesuaikan aja. Nah, kalau udah pas, tinggal kita kunci sama pengunci baling-balingnya. Nah, ya udah jadi. Ini sekarang kita tinggal pasang sangkar depan. Nah, sebelum masang sangkar depan, kita coba kendorin dulu ya untuk ini pitanya. Pitanya ini kita kendorin dulu bautnya. Ya. Terus kita pasang dulu pitanya. Kita pasang pitanya dulu. Kalau saya sih lebih suka ini di atas ya, posisi bautnya. Jadi nanti kalau kita mau baut lebih mudah. Nah, kalau udah nempel gini, ini kan sebenarnya ada 2 reel ya, tempat lubangnya ya. Jadi yang lubang belakang untuk yang sangkar belakang. Ini kan kedua ya, untuk belakang sama untuk depan. Nah, ini yang belakang, jadi kan kita masukkan aja sesuai reelnya, sesuai dengan lubangnya. Nah, untuk kalau sudah kita pasang, saya kan lebih suka bagian atasnya di sini ya, supaya nanti kita pasang ngecanginnya itu lebih mudah kita ngecanginnya. Nah, kalau udah kayak gini, kita supaya nggak gampang lepas ya, untuk masang sangkar depan kita kencengin dulu dikit. Nggak usah kencang-kencang banget, karena belum kita pasang sangkar yang depannya. Kita pasang aja sangkar depannya. Nah, udah kita posisikan tulisannya di tengah ya, biar rapi ya. Ini kita kencengin aja. Ini pastikan kalian cek apakah ini sesuai nggak dengan relnya. Relnya ada 2 ya, sama-sama belakang. Nah, tadi salah satu syarat ya, kalau kalian cari yang pasangan yang bagus ya, itu dilihat dari pitanya. Kalau kita lihat pitanya itu, kalau kita goyangkan atau kita angkat tuh nggak gampang lepas. Itu juga menandakan dia kualitasnya bagus ya, gitu. Ini udah terpasang semua, dan ini sudah jadi posisi untuk versi kipas angin meja. Ini sudah jadi ya, jadi cukup seperti ini aja, mudah sekali masangnya.
Cuma yang saya sangat sayangkan ini kalau kau posisi versi kipas angin meja ini tuh nggak ada penguncinya, jadi ini cenderung goyang-goyang sih, kurang proper ya. Mungkin kalau saran saya ini kita tambahin, kita ganjal mungkin kertas kali ya, karena ini bisa diangkat. Nah ini cuma ada rongga untuk ini tonjolan ini aja. Nah ini tonjolannya aja, dan nggak di bau juga ini. Nah ini kurang sih menurut saya. Cuma ya mungkin kita akan seperti tadi aja ya, kita aja coba kita tes saja. Oh udah lama ya, ini speednya ada 3 ya, 1 2 3. Oh kenceng-kenceng. Paling bawah merah itu untuk mematikan. Oke, dan kemudian coba kita pasang mode kipas angin berdiri ya. Ya sekedar info, ini tadi saya coba cari di kardus itu nggak ada ya, kebetulan buku petunjuk juga nggak ada untuk ini kenapa goyang ya. Dan ini kan juga bahaya juga kalau di atas meja ya, kalau misalnya nggak ada pengamannya ya, karena dilepas aja gampang langsung lepas ya. Cuma kalau untuk posisi kipas angin berdiri sih ini proper sih, kita langsung aja pasang kipas angin berdiri ya, langsung aja ya. Untuk pertama kita ambil tiangnya, kita lepas dulu ya, lepas bagian bawah ini pengunci bagian bawah kita lepas dulu. Ini kita nggak usah lepas, ini kita kendorin aja. Nah udah cukup. Di dalam ini ada besinya, kita tarik aja pakai tangan. Oh ini agak miring ya, kita lepas aja. Nah kita tarik aja, kemudian pasang lagi. Nggak harus kencang dulu ya, karena nanti ini untuk mengatur ketinggiannya. Nah sementara gini aja dulu. Ini kita pasang bagian bawah dulu, kita pasang bagian bawah. Nah di sini ada tonjolan, ini sesuaikan dengan cekungan di sini, rongga, ruang yang berongga di sini. Jadi biar nggak kebalik ya, ini juga nggak akan kebalik sih. Kemudian kita bawahnya, nah bawahnya ini kita kunci dulu pakai pengunci tadi. Pastikan ini kencang ya. Nah kencang ya. Kemudian kita pasang bodinya. Tapi kan ini ada bautnya nih, ada bautnya satu. Ini sebenarnya di balik ini, nah ini ada besi yang berongga ya, agak cekung ke dalam ya. Ini kita sesuaikan aja bagian ini. Ini soalnya untuk posisi kuncian bautnya. Kita pasin aja dan kita baut di sini. Pastikan kalian bautnya kenceng ya. Nah ini udah jadi nih. Kalau kalian mau meninggikan, ini tinggal tarik, terus penguncinya di bawah ini yang hitam, ini tinggal tarik kencangkan aja sesuai arah jarum jam ke kanan ya. Nah setelah kita sudah baut, ini kan sudah nih, udah kencang nih. Kalian kalau mau meninggikan dan menurunkan, ini sebenarnya di sini sih, di hitam, bagian hitam ini. Kalau mau kalian turunkan, kita kendorin dulu ke kiri, putar ke kiri. Dan ini juga menentukan arah putaran ini ya, jangan kalian paksa langsung putar kalau ini belum dikendorin ya. Nah, kita putar dulu, seandainya mau ke arah ke depan nih, depan T-nya seberapa, mungkin saya turunkan paling rendah ya. Nah paling rendah ya, kemudian kita kuncinya ke arah jarum jam ke kanan. Nah, ini juga menentukan posisi bodi nanti akan terkunci, nggak bisa gerak kanan ke kiri. Nah jadi paten
Enggak gerak ini. Nah, ini untuk kipas angin versi mode berdiri ini udah jadi ya. Nah, ini kalau saya boleh sampaikan, ini untuk berdiri ini lebih proper sih. Ini kencang sekali nih. Ini kencang ini. Jadi nggak seperti posisi tadi kipas angin meja, dia nggak ada penguncinya. Kalau ini di bawah ada penguncinya, jadi ini nggak gerak, lebih safety, lebih aman ya gitu. Coba kita nyalakan ya. Nah, coba kita belakangnya fungsi nggak? Oh ya, berfungsi normal. Dah. Nah, untuk posisi tingginya ini posisi paling rendah ya. Ini udah cukup tinggi sih. Menurut saya udah cukup tinggi ya. Kalian tinggal sesuaikan aja sama ketinggian. Kalau menurut saya sih ini paling rendah udah tinggi sih. Gitu. Ya, semoga ini bermanfaat untuk kalian ya. Untuk nanti referensi cari kipas angin. Semoga juga ini tutorial pemasangan juga membantu ya. Sekian, terima kasih. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih.